Hai hai, ketemu lagi dengan RS Film. Terima kasih sudah mengklik video ini. Saya harap kalian semua sehat-sehat dan dipelancarkan segala urusannya. Amin. Di video kali ini kita mau menceritakan film dengan judul Memoirs of the Geisha yang dirilis tahun 2005. Film ini menceritakan seorang gadis kecil yang dijual oleh orang tuanya sendiri kepada seorang pemilik rumah geisha. Ia dijadikan budak sepanjang hidupnya, hingga ia menemukan pujaan hati dan memutuskan ingin menjadi seorang geisha. Namun, ekspektasi menjadi geisha tidak semudah yang dibayangkan. Namun, ada satu hal yang membuatnya bertahan menjadi seorang geisha. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita mulai ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang anak perempuan yang mengintip di balik tenda. Di dalamnya ada seorang pria tua yang diketahui adalah ayahnya, yang berbicara dengan seorang pria asing. Juga ada seorang wanita yang sedang berbaring kesakitan, yang tak lain adalah ibunya. Tak lama kemudian, ketika anak perempuan yang diketahui bernama Jio dan bersama dengan kakaknya, Sasui, yang sedang tidur dibangunkan oleh ayahnya dan dibawa keluar, namun ternyata mereka dibawa oleh pria asing yang tadi menggunakan kendaraan. Keduanya menangis histeris yang terus-menerus meneriaki ayahnya. Sampailah mereka di suatu kota dan dialihkan ke pria asing yang lain, dan kemudian dibawa lagi ke kereta api. Dan kini mereka terpisah dikarenakan wanita tua yang hanya membawa Jio seorang, dan Sasui dibawa pergi ke tempat yang lain. Jio diperkenalkan oleh wanita tua tadi kepada si pemilik rumah, para geisha. Atau biasa disebut Okia, dan langsung diperkenankan untuk tinggal di sana. Jio bertemu dengan anak seumurannya bernama Pumpkin. Di sini Jio menangis sangat keras karena ia tidak mau tinggal di sana. Namun Pumpkin menenangkannya dan mengatakan bahwa Jio sudah dijual oleh keluarganya. Dan apabila Jio menurut dan baik, dia akan menjadi seorang geisha. Keesokan harinya, Jio menjalani hari secara biasa dengan melakukan pekerjaan bersama Pumpkin. Setelah selesai, Jio berjalan melewati sebuah kamar. Ternyata kamar tersebut nampak perempuan memakai kimono merah yang sangat anggun. Wanita itu menoleh dan mendapati Jio yang sedang melihatnya. Jio pun terkejut dan langsung berlari untuk pergi. Setelahnya, Pumpkin sedang asik mengobrol dengan Jio. Tiba-tiba datang seseorang yang memakai kimono tadi, dan mereka segera menunduk, tanda memberi hormat. Kemudian wanita itu marah kepada Jio karena telah mengintipnya, dan ia berpesan jangan sampai memasuki kamar dan menyentuh barang miliknya. Saat malam tiba, ada yang mengetuk pintu. Jio pun membukanya, dan ternyata adalah Hashimomo, seorang perempuan yang memakai kimono tadi, bersama temannya yang sedang mabuk. Mereka memasuki kamar Hashimomo dan membawa Jio masuk, dan membahas kimono yang dicuri oleh Hashimomo. Kemudian mereka menyuruh Jio untuk mencoreti kimono tersebut. Dan mengembalikannya di mana kimono itu dicuri, yaitu di tempat seorang Mameha. Namun di sini Jio ketahuan dan berakhir dipukuli ibu Ukiya. Hari berikutnya, Jio sedang melihat Hashimomo sedang berjumpa dengan seorang pria. Hashimomo yang menyadarinya kaget dan langsung menyudahi kegiatannya. Karena ibu Ukiya juga datang, sebagai alasan, di sini ia menuduh Jio mengambil uangnya. Saat ibu mau memukul Jio, tentu saja ia mengelak dan berkata apa yang ia lihat tadi. Dan akhirnya terungkap bahwa si Momo yang salah karena seorang geisha tidak diperbolehkan untuk jatuh cinta. Keesokan harinya, Jio ingin pergi dan menemui kakaknya, namun ibu Ukiya membawa berita buruk bahwa kedua orang tuanya meninggal dan kakaknya telah kabur.
Jie yang sadar akan takdirnya seperti ini, dia hanya bisa diam dan pasrah, dan menjalani hari dengan biasanya, yang layaknya budak yang tidak sebagai geisha. Saat Jie sedang berdiam diri di sebuah jembatan, seorang pria asing menghampirinya dan mengajaknya mengobrol, namun Jio hanya diam saja. Dan akhirnya dia dibelikan es ceri oleh pria tersebut dan membuat Jio merasa bahagia. Akhirnya ia bertekad menjadi seorang geisha agar hidupnya menjadi bahagia. Lalu pria tersebut memberikan uang dan sapu tangan. Jio tidak membelikan uang tersebut, padahal uang itu lumayan banyak. Namun Jio menyumbangkan uang tersebut ke kuil untuk meminta doa agar suatu saat ia menjadi geisha dan bertemu lagi dengan pria tersebut. Beberapa tahun kemudian, saat Jio berusia 15 tahun, dia mengantarkan Pumpkin yang sudah menjadi seorang geisha di depan pintu. Namun, sesaat kemudian ia menyadari bahwa Pumpkin meninggalkan payungnya. Dan akhirnya ia menyusul ke tempat geisha bekerja, yaitu di sebuah hiburan di sana. Di sini dia bertemu lagi dengan pria yang memberikan sapu tangan dulu. Namun Jio berlari karena malu. Kemudian datanglah seorang wanita, yaitu seorang mameha yang dulunya kimononya dicoret-coret oleh Jio. Ia berkunjung untuk melakukan penawaran ke Ibu Ukiya, yaitu untuk mengambil Jio dan menjadikannya seorang geisha. Dan jika ia berhasil menjadi geisha, hutang Ibu Ukiya terhadap mameha dianggap lunas. Dengan persetujuan keduanya, akhirnya Jio akan diajari bagaimana cara untuk menjadi geisha. Dan Jio mendatangi kediaman mameha. Ketika ia sudah bersama dengan mameha, ia banyak diberi arahan untuk bersikap lebih anggun agar bisa menjadi geisha. Sehingga suatu hari, Jio sudah merasa cukup untuk menjadi geisha. Dan mameha membawanya ke tempat geisha untuk melayani para tamu, dan sekarang namanya diganti menjadi Sayore. Di sana mameha memperkenalkan Sayore kepada para tamu bahwa dia adalah geisha yang baru. Akhirnya dia melayani tamu dengan apa yang sudah diajarkan dengan mameha sebelumnya. Setelah selesai melayani sebagai geisha, Sayore pun dibawa mameha ke suatu tempat, di mana adanya pertandingan gulat. Di sana terdapat Insinyur Nobu, seorang pengusaha dan didampingi oleh ketua yang dulu ia cari. Sayore ditantang meluluhkan hati Nobu yang tidak tertarik terhadap geisha. Ia pun memulai percakapannya hingga tak sadar Nobu terbawa oleh pesonanya, dan ia meresponnya dengan baik. Keesokan harinya, Sayore menemui mameha, dan di sana ia diberi luka sayatan di pahanya oleh mameha. Karena ini untuk berjaga-jaga, padahal mameha merencanakan sesuatu. Dan di sini Sayore diobati oleh Dr. Crab. Setelah itu, ia mendatangi di tempat geisha dan di sana ia bertemu lagi dengan Shinobu. Dan ia berhasil menarik perhatian Shinobu dan sekarang ia menjadi geisha yang terkenal. Sehingga si Momo tak sengaja menemukan poster Sayore yang terpampang di dinding jalanan kota. Ia pun iri dan merobek poster tersebut. Suatu hari di mana Sayore tampil di atas panggung, di mana ia menari dengan sangat lihai di depan penonton, di mana banyak yang memberi pujian terhadap Sayore. Di sana ia bertemu dengan seseorang yang bernama Baron. Sayore pun diundang untuk mengunjungi tempatnya. Sayore merupakan geisha yang sangat spesial karena masih bersih belum terludahi. Jika dia dijual, perawannya akan sangat mahal, maka ia sangat menjaganya. Lalu tibalah waktunya Sayore berada di tempat Baron, tetapi ia di sana ditinggal sendiri, tidak bersama dengan mameha. Dan di sana ia hampir diperkosa oleh Baron, tetapi Sayore berhasil melawannya meskipun sudah terlihat atasnya oleh Baron.
Disinilah ia sekarang dimarahi oleh Mameha. Namun, ia membela dirinya bahwa Baron tidak sampai menganunya, dan akhirnya setelah banyak pertimbangan ia menjual keperawanannya kepada Dr. Crab dengan harga yang sangat tinggi. Setelah itu, Sayuri pulang ke rumah. Di dalam kamarnya, ia menemukan Hashimomo yang sedang memegang sapu tangan yang sangat ia jaga. Dan di sanalah ia saling merebut hingga saling memukul. Tak sengaja pula menjatuhkan sebuah lilin, sehingga membakar seluruh rumah. Setelah kejadian itu, Hashimomo pergi meninggalkan rumah itu dan berhenti menjadi seorang geisha. Dan tak lama kemudian terjadi perang di daerah tersebut, sehingga Sayuri dikirim ke desa terpencil oleh Nobu. Di sana ia bekerja sebagai pembuat kimono selama 1 tahun. Tiba-tiba ia didatangi oleh Nobu. Di sini juga ditawari untuk menjadi geisha kembali, karena ada seseorang yang mau menemuinya, yaitu seorang prajurit Amerika. Akhirnya ia pun menyetujuinya. Dan sesampainya di sana, ia kembali berdandan layaknya geisha, dan kembali bertemu dengan Pumpkin dan Mameha. Di sana juga ada ketua dan prajurit Amerika, dan ia kembali menghibur para tamu. Suatu malam, Sayuri menyuruh Pumpkin membawa Nobu tepat pada tengah malam di sebuah tempat. Sedangkan Sayuri sedang berjumpa dengan prajurit Amerika, karena rencananya yang ia susun adalah agar Nobu melihat apa yang ia lakukan lalu berhenti mengejarnya. Namun ternyata yang datang ke tempat itu adalah Pak Ketua. Sayuri pun terkejut lalu mengejarnya. Tetapi ia sudah terlambat karena dia sudah pergi. Setelah kejadian itu, Sayuri kini memutuskan untuk berhenti jatuh cinta kepada Pak Ketua lagi. Ia menjalani hidupnya seperti geisha sebagai umumnya. Tetapi suatu ketika ada seseorang pria yang bersedia menjadi pelindungnya, dan ia menerimanya meskipun tidak tahu pasti pria tersebut. Dan betapa terkejutnya, pria tersebut adalah sang pujaan hatinya sejak ia masih kecil, yaitu Pak Ketua. Ternyata Pak Ketua sudah dari dulu sudah menyimpan rasa dengan Sayuri. Mereka pun berakhir bersama bahagia, meskipun Geisha dianggap seorang istri saat malam hari saja. Dan film pun selesai. Nah, gimana nih menurut kalian dari film ini? Saya harap kalian suka dari review saya. Saya pamit dan terima kasih. Dah.